Pangkalan Kuningan masih, yang waktu itu diasuh oleh Hadratus Syekh Mbah Alimuddin. Mbah Alimuddin itu siapa? Ayahanda dari Mbah Thayyibuddin. Ya, di Pangkalan beliau belajar selama 1 tahun 5 bulan. Setelah itu kemudian pindah ke pesantren Kadu Gede. Konon waktu itu diasuh oleh Kiai Solehuddin, dan di sana beliau menghabiskan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Dari Kadu Gede beliau melanjutkan belajarnya ke Pesawahan, Kanci, Cirebon, dan mondok di sana selama 1 tahun 1 bulan. Dan dari Pesawahan kembali lagi ke Kadu Gede hingga masa 1 tahun 3 bulan. Selesai dari sana kemudian pindah ke Raja Galuh. Raja Galuh pengasuhnya, kiainya adalah Kiai Bagus Arjayan, dan belajar di sana selama 1 tahun 1 bulan. Pondok Raja Galuh adalah persinggahan terakhir yang Hasan dalam pengembalannya mencari ilmu, dan di sanalah beliau mengambil beat Thariqah Satoriyah dari Kiai Bagus Arjayan, seorang mursyid thariqah yang juga menjadi penghulu Keraton Kanoman Cirebon. Wakila sebelum mondok berbagai pesantren, yang Hasan terlebih dahulu tabaruk di pesantren Mbah Padang. Mbah Padang itu Mbah Godong di Garawangi, dan pernah juga mondok di Babakan Ciwaringin. Bahkan ketika mondok Ciwaringin, Eyang Hasan sempat menggagalkan rencana pihak Belanda yang bermaksud membuat jalan tembus Palimanan Bandung yang akan melintasi komplek pesantren Babakan Ciwaringin. Karena kecerdasan, keulatan yang dalam belajar, lawan rentang waktu 7 tahun 6 bulan, Eyang Hasan telah menguasai berbagai ilmu agama, terlebih karena beliau mempelajarinya satu persatu secara tertib dan telaten, mulai dari belajar Al-Quran, Nahwu, Shoroh, Balaghah, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, falak, tasawuf. Pendek kata, tidak ada satupun ilmu yang tidak beliau pelajari, baik syariah maupun thariqah, ilmu dohir maupun ilmu batin. Padahal untuk dapat belajar berbagai pada waktu itu sangatlah berat. Bayangkan semua kitab yang akan dipelajari lebih dahulu harus ditulis sendiri, karena saat itu belum ada percetakan seperti sekarang. Betapa sulitnya belajar ilmu agama pada saat itu. Namun demikian Eyang Hasan tetap tabah melakoni dengan sabar. Pesan Eyang Hasan Maulani, lan maninge isun duwe pejaluk. Boleh dibaca ya nama. Mana bemon. Selain itu, ini pesan beliau, selain itu aku punya permintaan kepada kalian anak cucuku. Hendaknya kalian semua mau belajar ilmu kitab, ilmu agama, mulai dari belajar Al-Quran, tafsir, kemudian nahwu, fikih, usul fikih, serta thariqah dan tasawuf. Semuanya harus dipelajari agar dapat dimengerti maksud dan tujuannya serta cara mengamalkannya. Setelah itu ilmu-ilmu tersebut semuanya buang kembali. Maksudnya janganlah kamu merasa pinter, merasa lebih unggul dari yang lain, merasa mampu, merasa kuat, merasa mulia, dan merasa kaya. Itu pesan beliau. Kehidupan dan gerakan dakwah Eyang Hasan. Sekembalinya dari pesantren, Eyang Hasan kemudian mukim dan mengembangkan agama di Desa Lengkong. Beliau kemudian menikah dengan Nyai Murtasim, putri dari Kiai Arifah.
bin Kiai Khotib Syarifah Jarawangi yang notabene-nya masih keturunan Lengkong. Karena Kiai Khotib ada menantu dari Kiai Bagus Arsam, Nijakiah Buyut Jembar Lengkong, pernikahan yang Hasan dengan Nyai Murtasid dikaruniai 11 orang putra putri. Maka ini putra Eyang Hasan jumlah 11. Musim kuning pada disebutkan. 1 Kiai Hasan Imroni dimakamkan di Cikasok, Keramat Mulia Imroni. 2 Nyai Mukminah dimakamkan di Karangmangu, Keramat Mulia, sama Kuningan. 3 Nyai Rukoyah dimakamkan di Lengkong. Ini yang punya keturunan, Ki Hasan Imroni, Nyai Mukminah, Nyai Rukoyah, mangga sebatas emot. 4 Ki Hasan Tuba, anu disebut Kiai Imamuddin, dimakamkan di Tanjung Sari Kuningan, Jalan Pramuka. Kadina tidak ada keturunan. Kiai Ajam dimakamkan di Lengkong, Kiai Muhammad Hakim dimakamkan di Lengkong, Kiai Nasir